Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai laporan KKN kegiatan PJ di semester 7 ini. Judul KKN yaitu Pembinaan Keislaman anak-anak usia SD sampai SMP di sekitar pesantren Nurul Hadid, dan juga pelatihan baca Quran, pelatihan ibadah keseharian, serta adanya edukasi kepada santriwan santriwati mengenai pemahaman agar mereka bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertempat di lingkungan pesantren Windu Haji, yaitu pesantren Nurul Hadid, Sedong, Cirebon. Nama mahasiswa saya sendiri Atang Win Mulyadi dengan NIM 22811311642. Kemudian mengenai latar belakang berkegiatan kenapa di pesantren Nurul Hadid dan juga sekitarnya, karena pesantren ini memiliki peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan Islam dalam membina karakter generasi muda, baik itu khusus di pesantren atau juga di sekitar pesantren. Maka dengan hal ini, lingkungan pesantren menjadi tempat penting bagi anak-anak dan juga pemuda yang membutuhkan pendampingan dalam membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan juga ibadah keseharian. Program ini mencakup baca tulis Al-Quran tadi ya, kemudian bacaan ibadah praktis, di mana anak-anak agar mudah memahami dan juga bisa mendalami lebih baik lagi dengan cara dipraktekkan, dilihat langsung dan diujikan gitu ya. Dan sebelumnya memang kita menampilkan juga kepada mereka video-video mengenai praktek ibadah ini. Adapun mengenai tujuan kegiatan KKN di pesantren Nurul Hadid dan juga sekitarnya, masyarakat sekitarnya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi anak-anak pemuda di sekitar pesantren. Kemudian yang kedua, membekali anak-anak dengan keterampilan ibadah harian, wudunya, sholatnya, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian memberikan edukasi kepada santriwan santriwati mengenai penggunaan media sosial agar mereka bijak dalam menggunakannya dan tidak lepas atau tidak hilang dari nilai Islam. Ada manfaatnya ini agar terwujud generasi muda yang memiliki kemampuan agama yang baik, kemudian meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dalam ibadah, dan bertingkah laku sesuai ajaran Islam. Yang terakhir yaitu mendukung terciptanya lingkungan pesantren dan juga masyarakat yang sama-sama sehat sosialnya, sehat dalam berkomunikasi, dan juga sehat mereka dalam bermedia sosial. Secara real program KKN pesantren dan masyarakat lingkungan pesantren berupa satu, pembinaan agar mereka bijak dalam penggunaan media sosial dan pengendalian perilaku di media sosial supaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, programnya adalah peningkatan membaca Al-Quran dan juga tulis Al-Quran, yang mana memang difokuskan di sini lebih kepada di mana anak-anak remaja ya, mampu untuk membaca dan membaca Al-Quran, dan juga fokusnya adalah mereka bisa benar-benar membacakan dengan tajwid yang baik. Yang ketiga yaitu pelatihan ibadah harian. Sebagaimana kita ketahui ada wudhu, ada sholat yang kita dalami mereka supaya terbiasa dan benar dalam beribadahnya. Yang keempat adalah bentuk dari daya tarik aslinya, yaitu memberikan keterampilan kepada mereka bela diri berupa tongkat. Nanti kita akan lihat ya di sini sebagai bentuk dari agar mereka semangat dalam mengaji begitu ya. Jadi keempat ini adalah tambahan supaya mereka tertarik untuk mengaji. Baik, sedikit mungkin uraian mengenai program tadi. Yang empat itu kita sedikit sampaikan. Yang pertama ada pemberian arahan bijak dalam menggunakan media sosial.
dan pengendalian perilaku di media sosial supaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, kita di sini ada sampaikan juga beberapa dalil, kemudian hukum mengenai penggunaan media sosial, baik secara fatwa MUI, kemudian juga dari dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, di sini terdapat ada fatwa MUI, kemudian juga hal lain yang memang harus dijauhi dalam bermedia sosial. Ada juga bentuknya larangan ya. Ada di sini larangan konten-konten yang berbau kemaksiatan, kemudian juga bagi perempuan atau laki-laki sama saja itu membuka aurat di media sosial. Itu kita jauhi, dan ini sudah diterangkan kepada mereka anak-anak santriwan santriwati di Pesantren Nurul Hadid Pindu Haji Sedong Cirebon. Nah, ini beberapa slide-nya tampilkan seperti ini. Kita mereka sampaikan ya. Dan ini beberapa video-video, foto-foto dari bukti penyampaiannya. Berikutnya lagi mengenai peningkatan baca Quran dan juga tulis. Di sini kita fokuskan memang lebih kepada pelatihan mereka mendengar, meniru gurunya dengan melafalkan ayat Al-Quran dan sesuai dengan panjang pendeknya, yaitu dengan cara diberikan ketukan 2 harokat sampai 5 harokat atau diayun sesuai dengan panjangnya mad yang sedang dibaca. Nah, ini kita gunakan Iqra memang ya. Di situ ada panjang-panjangnya, berapa durasinya, itu kita kepada mereka diajarkan dengan detail begitu. Ini adalah foto dokumentasinya. Kemudian ini materi ibadah harian ya, yaitu ibadah sholat. Sebelumnya diawali dengan wudhu. Kita sampaikan materi dan juga prakteknya. Kemudian kita juga praktek sholat berjamaah. Ini materi yang disampaikan oleh mereka dan kita ujikan gitu ya. Baik. Kemudian untuk hasil dan dampak yang dirasakan oleh anak-anak dan juga lingkungan pesantren dari 4 program tadi ya, di mana adanya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran secara signifikan di kalangan anak-anak SD SMP. Adapun santri dan santriwati saya kira sudah lebih paham mereka karena mereka memang keseharian juga baca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa lebih disiplin dalam melaksanakan ibadah harian ya, dengan dipandu oleh pembimbingnya dan juga diingatkan ketika mereka biasa kan ribut ya di masjid gitu. Nah, itu diingatkan dan mereka alhamdulillah lebih terbiasa lagi gitu ya. Sehingga akan ada sehingga dengan hal ini timbul kesadaran di mereka untuk beribadah. Kemudian untuk hal lain mengenai media sosial dengan penyampaian agar mereka bijak dalam menggunakan media sosial, alhamdulillah mereka sadar dan bisa bijak lebih dalam penggunaan media sosial sehingga mampu untuk tetap dalam nilai Islam. Adapun hambatannya yang dirasakan memang ada ya, yaitu diantaranya adalah rendahnya konsentrasi anak kecil begitu, kemudian keterbatasan alat pelatihan diantaranya untuk bela diri itu sendiri. Adapun yang lainnya mungkin agak terbatas tadi di beberapa bentuk dengan sekolah ya, artinya alat-alat kadang ada yang seperti proyektornya ini kadang agak lama hidupnya sebagainya gitu ya. Dan untuk solusi yang lain, ini pembelajaran yang menarik tentunya akan terus digalangkan ya, karena anak-anak ini apalagi anak kecil sering cepat bosannya begitu. Maka ini harus didukung dengan media digital yang mendukung ya. Kemarin udah kita cobakan dengan melakukan video-video yang membuat mereka semangat gitu ya. Baik, untuk kesimpulan yang bisa disampaikan, program ini alhamdulillah telah memberikan pembinaan keislaman yang menyeluruh bagi anak-anak atau pemuda di sekitar pesantren. Adapun dalam pesantren yaitu ada santriwan, santriwati juga alhamdulillah mereka bisa meningkat ibadahnya dan juga mereka bisa menjaga perilaku di media sosial. Itu mungkin yang secara globalnya bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.